Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Shalom Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hanya karena kasih Tuhan Yesus, kita boleh ada di tempat ini pagi ini, amin. Yang setuju boleh lambaikan tangan bersama-sama. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi ini, saya ajak kita semua sama-sama membacakan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 28. Mari sama-sama sebutkan 3, 2, 1. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan. Kami umat-Mu boleh datang di tempat ini. Kami bersyukur selama sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan sesuatu yang besar Tuhan mau lakukan di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita. Bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Ini kerinduan hati kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Amin, amin. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus.
bibirku kan memegahkanmu. Ya Allah, Engkaulah. Mari yang rindu kepada Tuhan pagi ini nyanyikan sama-sama. Haus kepadamu seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang yes Lord, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan, mari lebih lagi nyanyikan, dan kami pandang, dan ku pandang, oh Tuhan Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, dan ku pandang. Ini umat-Mu bawa pujian bagi-Mu pagi ini. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibir. Sekali lagi mari sama-sama katakan, dan ku pandang, dan ku pandang, oh mata kami tertuju padamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kami memandangmu di tempat kudus-Mu, Tuhan
segenap jiwa kami naikkan syukur bagimu. Mari bawa penyembahanmu pagi ini bagi Dia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Kau, Yesus Tuhan. Namamu berkuasa, namamu berkuasa. Kini harabayana masyanamo, kini harabayana masyanamo. Hanya bagimu, Yesus Tuhan. Hanya bagimu pujian hormat kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Kiraralabayana masyanamo. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Bibir kami memegahkan-Mu, mengagungkan Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Hati kami terangkat kepada nyanyian pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Amin. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari lebih lagi bawakan nyanyianmu bagi Dia. Bagi nama Tuhan, bagimu kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, Dia dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala. Katakan hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Thank you Jesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, kasih sorak-sorak yang lebih meriah bagi Dia. Woo. Lembah pujian, come on. Tepuk tangan bagi Dia. Hey.
Kami terlalu percaya bersama Engkau kami dimampukan untuk berjalan menghadapi apapun. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Namanya Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yesus Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Oh Tuhan, seluruh hidupku Dalam genggaman-Mu. kami percaya. Aku punya, amin, yang telah berjanji Dan
nyanyikan dengan imanmu pagi ini. Amin. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu sendiri, deklarasikan, katakan, ku punya Tuhan yang, katakan pada dirimu, yang telah berjanji. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Thank you Lord. Makasih Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, the year of empowering grace. Empowering grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda herat. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh nih, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh. Yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu ya, dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya, tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali. Ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji.
tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11, Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut, saudara. Tujuannya satu, orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami
Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita berdoa. Di dalam hadirat-Mu kami dilayakkan. Itu adalah karena kemurahan Tuhan yang tidak kami upayakan. Biar terus menyadarkan kami bahwa bukan kehebatan, kemampuan, apa saja yang kami perbuat. Tapi di balik semua itu karena tangan Tuhan yang perkasa, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan untuk semua yang terjadi di salib. Disitulah kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Bahkan kami ditetapkan lebih daripada pemenang. Nah, di pagi yang berbahagia ini mari berbicara untuk setiap kami, sehingga kami mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami. Salah satunya menjadi orang-orang di dunia di mana ditempatkan. Kami menjadi orang yang berdampak untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima kebenaran-Mu dalam satu nama yang kami kasihi, adalah Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, Tuhan yang mulia. Itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan belajar bersama-sama dalam tema kita untuk bulan ini, dalam minggu yang ketiga. Ketiga ya. The impact of power. Jadi kita akan belajar panggilan dan pilihan Allah dari 2 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 15. Kita lihat ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu yang saya kasihi, karena pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan, itu segala sesuatu yang berguna itu datang dari kuasa ilahinya. Itu adalah anugerah, bukan usaha saudara dan saya. Sekali lagi, karena pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan, segala sesuatu yang berguna itu datang dari kuasa ilahinya. Itu adalah anugerahnya. Makanya 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, saudara dan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi apa yang Bapa lihat Yesus perbuat, karena kita dalam Dia, kita menikmati. Jadi bukan karena kita hebat, itu anugerah. Saya bisa berdiri di sini berkhotbah kepada saudara bukan karena gagah dan hebat saya, karena saya dalam Dia, dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Dia, bisa terjadi seperti ini. Amin. Makanya dibilang tadi dalam 2 Petrus 1 ayat 3 ini, kita itu dipanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi panggilan saudara dan saya itu mulia dan ajaib. Katakan mulia dan ajaib. Bukan murahan. Mulia dan ajaib. Ya. Panggilan saudara dan saya itu mulia dan ajaib. Nah, kalau kita tahu panggilan yang begitu berharga, panggilan itu karena Yesus mati di kayu salib, baru kita bisa adalah kebenaran Tuhan di dalam Dia. Jadi itu mulia dan ajaib. Nah, makanya
hari ini yang kita mau belajar dampak hidup dalam panggilan Tuhan sebagai orang apa? Pilihannya. Haleluya. Nah, kata dipanggil, banyak orang bilang gini, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, saya maaf pribadi kurang setuju. Sedikit yang dipilih itu bukan Tuhan tidak adil. Yang dia mau pilih semua orang. Cuman mereka yang memilih untuk tidak mau dipilih. Makanya dibilang sedikit. Dan saya percaya saudara yang ada di sini, saudara mau menjadi bilangan. Bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Haleluya. Dan kalau kita dipanggil, itu dikatakan kita memang dikenal Tuhan. Nah, bukti kita betul-betul kenal Tuhan, apa kata firman itu kita hidupi. Itu orang yang terpanggil. Ya. Dan orang pilihan bukan tujuannya pilihan untuk kehebatan kita, tapi supaya berdampak bagi banyak orang untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat dampak hidup dalam panggilan Tuhan sebagai orang pilihannya apa? Kita lihat. Ya, saudara lihat di situ ada warna kuning. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi orang yang betul-betul dipanggil dan dipilih akan bisa menjadi dampak bagi orang lain, yaitu hidup saleh. Katakan hidup saleh. Nah, orang yang namanya hidup saleh artinya gini, hidup yang terpisah daripada cara dunia, sistem dunia atau kedagingan. Dan itulah orang yang hidup dalam kekudusan. Orang yang hidup saleh, dia memprioritas Tuhan lebih dari segala-galanya dan menghidupi hidupnya Tuhan. Bukan hanya menghidupi hidup Tuhan, tapi juga menghidupi kematian Tuhan. Dan waktu dia menghidupi kematian, di balik itu ada power, ada kuasa kebangkitan. Dan dia percaya sepenuhnya Tuhan yang memerintah hidupnya. Haleluya. Itu hidup saleh. Ya. Nah, makanya kalau saudara betul-betul orang yang sudah dipanggil dan terpilih, sekarang saudara lihat hidup saudara, apa mungkin hidup yang terpisah dari cara dunia atau cara daging atau iblis? Kalau selama kita masih berada di situ, ya itulah putusan saudara, tidak mau menjadi orang pilihan. Saudara cuma bermain-main untuk dipanggil. Ya. Nah, saya teringat waktu saya masih belum bertobat. Saya masih punya satu usaha, yaitu spare part, jual alat-alat mobil, Peugeot, Renault, Citroen, Honda. Satu cuma Jepang. Nah, kebiasaan orang yang datang di toko kami, selalu kalau dia berbelanja, suruh buat nota lebih. Rp1.000 bisa dijadikan Rp10.000. Ya. Apa jadi lebih-lebihkan? Nah, waktu saya dipanggil untuk hidup dalam sebagai warga kerajaan Allah, tentu hal ini sudah tidak bisa dilakukan. Setuju? Saudara tidak setuju, mau tidak mau harus setuju. Karena ini tidak menghidupi hidupnya Tuhan. Nah, waktu saya ambil putusan lakukan itu, tiba-tiba banyak suara yang datang. Lihat Pak, berapa bulan lagi pasti bangkrut. Dan mungkin bengkel-bengkel mau datang belanja di Bapak. Dan apa yang dikatakan itu enggak bohong. Kurang lebih 3-4 bulan itu memang sepi. Tapi yang buat saya heran, saya ini dipanggil dan dipilih, saya enggak lapar. Setiap hari ada aja dapat makanan dan minuman, teman dan mana-mana. Tapi menjelang saya lakukan itu, untuk membuktikan bahwa hidup kami terpisah dari cara dunia, iblis maupun kedagingan. Nah, enggak lama lagi tiba-tiba ada satu keluarga teman
dari Jepang. Dia belum kenal Yesus itu Tuhan. Baru saya terbengong dan lihat. Dia memberikan kami sebuah ruku sebagai hadiah. Disitulah saya baru mengerti. Ancaman tuduhan itu datang cuma sementara. Tuhan melihat tentang panggilan dan pilihan. Waktu tetap kami dalam koridor kebenaran. Berkat itu mengikuti kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kekayaan orang fasik itu akan datang, kekayaan bangsa datang kepada orang-orang pilihan dipilih. Itu betul, pasti digenapi. Tapi prosesnya harus kita jalankan. Nah, dari situlah saya mulai berbisnis dengan cara yang berbeda sebagai hidup saleh. Lama-lama ide bisnis itu hilang dari pemikiran saya. Tidak bisa lagi untuk mengembangkan kemana. Dan saya tahu Tuhan taruh beban bagi saya. Saya dipanggil sepenuh waktu untuk melayani di dunia gereja. Dan disetujui oleh istri saya dan almarhum ibu angkat saya. Dan sampai hari ini panggilan itu saya tahu bahwa arti hidup saleh untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi mari sekarang saudara lihat. Kalau saudara betul orang yang terpanggil dan terpilih, dampaknya itu hidup saleh. Tidak lagi mengikuti apa yang dunia buat. Nah, ini juga termasuk kita lihat di sini, kita perlu tahu bahwa dari ayat yang keempat, kalau saudara nanti lihat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dari ayat ini, tadi 3 dan 4 ini tidak kompromi dengan hal-hal duniawi. Ya, saya balik. Kita kembali kepada hidup saleh. Ya. Kebahagiaan saudara dan saya itu tidak tergantung pada mendapatkan apa yang saudara dan saya inginkan. Kalau orang hidup saleh, tapi kebahagiaan saudara dan saya bergantung pada memberikan kepada orang lain apa yang mereka inginkan. Haleluya. Itu orang yang hidup saleh. Jadi bukan apa yang kita inginkan, tapi memberikan kebahagiaan pada orang yang mereka inginkan. Ya. Bukan hanya itu, kita harus memiliki untuk memandang kesulitan itu sebagai kesempatan. Itu orang yang saleh, bukan sebagai suatu halangan. Ya. Dan kita harus mengizinkan Tuhan itu yang menentukan hidup kita, kekuatan kita, hikmat kita. Dan dia menjadi segalanya dari hidup kita. Itu hidup saleh. Saya pun belajar ini dalam panggilan dan pilihan ini. Baru saja oleh anugerah Tuhan, anak-anak kami yang saya bina, 2 anak lulus untuk S1 STT Kingdom. Haleluya. Saya sendiri lulusan GK 12. Generasi Kristus murid 12. Saya ini dulu pernah ikut percepatan kuliah untuk teologi. Saya sempat agak kecewa, lemes, dan agak kesal. Saya bisa langsung ujian S2, MTH, lulus saya. Dan ada tanda tangan ijazah dirjen juga. Cuma saya bilang, ini tidak benar. Saya ini SMA, kan perlu S1 baru S2. Mau lompat-lompat setinggi apa, enggak ada itu caranya. Mau percepatan atau ekspres itu enggak ada. Saya bilang, perlu kami diuji dong untuk S1. Oh, ini namanya percepatan. Saya bilang, cepat model begini akan jadi kita menabrak kemana-mana. Disitulah saya belajar, tadinya kesal. Seperti ini di dalam sekolah yang saya tekuni teologi. Tapi Tuhan bilang gitu, itulah apa yang di dalam kalau orang berkompromi
modelnya seperti itu. Makanya saya punya yang resmi MPM, Master Practical of Ministry. Itu dari Amerika, dari Peter Wagner. Itu sah. Makanya saya tidak pakai gelar-gelar MPM atau apa. Supaya orang tidak tanya-tanya. Yang penting saya tetap dalam konsisten dalam kebenarannya untuk Tuhan dipermuliakan. Makanya anak-anak saya pun saya sekolahkan mereka. Harus S1. Dan banyak juga yang bertanya, mereka ujian bayar ya? Ada diskonnya? Saya tidak didiskon gereja. Tapi saya tahu Tuhan sumber segala-galanya. Kami membiayai full untuk Tuhan dipermuliakan. Orang yang hidup saleh, mentalnya itu mental raja. Tapi hatinya hati hamba. Bukan hati pengemis dan hatinya hati Bapa. Melihat orang lain untuk berbahagia daripada kepentingan. Sekalipun saya tidak lulusan S1. Tapi saya bangga dengan Tuhan melihat kehebatan pesta kerajaan Allah. Ada orang lain yang dari desa, dari Tentena, dari Kupang. Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk lulus S1, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya berharap saudara ngerti tentang hidup saleh. Terus tadi kita bilang tentang tidak kompromi dengan hal dunia. Karena segala sesuatu yang saudara dan saya lalui dalam hidup ini mempunyai suatu tujuan. Kita harus tahu. Semua itu mempunyai suatu tujuan. Dan warisan yang terbesar bagi saudara dan saya bisa berikan bukanlah uang atau benda materi lainnya. Tapi warisan yang kita bisa berikan orang yang tidak berkompromi, yaitu iman dan karakter. Haleluya. Haleluya. Nah, banyak juga, makanya dari situlah saya lihat waktu saya sekolah teologi masuk ke gereja. Tuhan mulai ngomong ke saya, begitulah dalam gereja. Banyak orang ingin melayani bukan karena diberi beban sama Tuhan. Tapi karena cari-cari beban atau kata orang lain beban itu diberikan. Orang model-model segini bagi saya akan stres dan tertekan dan punya target-target, mau percepatan cepat dan senggol sana senggol sini, mencari harga diri, mencari kedudukan, mencari penghormatan. Tapi kalau Tuhan yang memberi beban, proses apapun terjadi, di balik itu dia tahu, kami ada dipanggil, kami dipilih, tetap pesta kerajaan berlanjut untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari panggilan saudara sebagai orang pilihan. Itu jangan bilang aku punya beban jadi singers. Aku punya beban di musik. Satu waktu nanti stres waktu ada halangan. Tapi kalau Tuhan yang kasih beban, kita tidak akan mundur. Sekali maju, tetap maju. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Amin. Jadi tidak kompromi dengan apa? Hal dunia. Ya. Jadi makanya kita perlu tahu bahwa janganlah menghabiskan satu hari dengan kemarahan, kekecewaan atau dikuasai permasalahan. Temukan bagaimana membuat setiap hari itu menjadi hari yang baik berdasarkan kebenaran. Haleluya. Jadi kalau kita bisa buat itu setiap hari, kita akan terus menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih menjadi orang-orang yang berdampak. Haleluya. Kalau enggak, kita jadi panggilan yang musiman dan kita enggak lihat. Dan kita dalam pengurapan lingkungan. Bukan pengurapan karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Ini yang perlu kita belajar di sini. Jadi tidak kompromi dengan hal-hal dunia. Ya, saya ingat, saya didik juga, kami berlatih dengan istri. Kalau kami pergi pelayanan ke luar negeri, itu di setiap negara punya larangan beda. Di Australia kita tidak boleh bawa buah atau makanan. Kerupuk babi tidak bisa bawa. Sekalipun sudah jadi kerupuk. Tapi banyak orang bilang, tidak apa-apa lah, sedikit-sedikit. Tidak usah isi di custom declaration. Saya selalu bilang istri saya tidak mau. Kalau sampai kamu buat gitu, saya tidak berangkat. Ya. Sekalipun hatinya baik supaya lolos, biar menjadi berkat. Itu bukan jadi berkat, jadi racun bagi saya. Akhirnya harus isi. Nah kadang-kadang kita isi jujur.
Waktu ditanya, mereka akan periksa. Karena kejujuran kita. Dan mereka bisa lihat itu tidak berbahaya. Pasti diizinkan. Sama juga waktu masuk. Mana saya dapat alat-alat elektro hadiah. Saya ngomong, ini hadiah. Dan saya sudah coba pakai di negara sana untuk pelayanan. Ya. Kalau memang harus bayar pajak, kita bayar. Kalau mereka bilang, oh kalau hadiah, silakan jalan. Dan kadang-kadang ketakutan itulah yang membuat kita kompromi. Kekhawatiran. Karena apa? Yang kita pikir untuk kepentingan kita. Bukan lagi berpikir untuk Tuhan dia dipermuliakan. Haleluya. Halo, amin. Nah sama. Dalam gereja pun banyak terjadi, bisa nota-nota lebih masih dibuat. Yang tahu saudara dengan Tuhan. Bisa saja mungkin belanja ini, harga sekian, masuk lebih. Bukan bilang di rok, ini di luar rok. Kalau itu ada, saudara bukan orang pilihan. Saudara yang memilih untuk tidak mau dipilih. Jadi saudara jangan berpikir dalam dunia gereja itu mulus. Banyak hal-hal. Nah bayangkan kalau waktu saya lihat sekolah teologi waktu saya ikuti seperti ini. Nah apa yang bisa kita berdampak? Dibilang firman Tuhan kita adalah terang dan garam dunia. Kita tidak digaramin dan diterangin oleh dunia. Sehingga kita tidak lihat satu revival terjadi untuk Tuhan dipermuliakan. Banyak orang ribut sama repot dengan sistem data. Boleh aja, sistem program boleh. Bagaimana datanya untuk generasi muda ini? Supaya mereka bisa menjangkau lebih banyak. Caranya harus begini, modelnya harus begini, musiknya begini, background begini. Sah-sah saja. Tapi banyak kita lupa bagaimana kita bernilai, berdampak. Itu yang kita rubah hidup kita ini untuk bisa bernilai, berdampak bagi orang lain. Haleluya. Kalau kita sebagai seorang leader, kita bagaimana hubungan dengan istri, bagaimana dengan anak-anak kita. Kalau saya punya anak saya aja tidak mau ibadah bersama di tempat ini, bagaimana kita bisa jadi berkat untuk anak-anak muda bagi orang lain kalau mereka sendiri tidak mau mengikuti. Setuju atau tidak setuju, ini kebenaran. Haleluya. Harusnya orang lihat. Nah itulah yang bikin berdampak. Baru kita lihat revival. Ya. Dan orang banyak bilang, ini kurang doa. Saya setuju. Tapi doa tanpa menghidup firman, tidak jadi apa-apa. Itu dukun. Menghidupi firman tanpa doa, itu atlet dengan kekuatan sendiri. Tapi kita tentara Allah, orang pilihan dan orang yang terpanggil. Doa dan menghidupi firman untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi tidak kompromi dengan hal duniawi. Nah, kalau saudara lihat, sampai hari ini pun saya masih belajar dengan istri dan anak-anak yang kami bina. Ya. Jadi itu, kalau mereka pelayanan di satu satelit, tiba-tiba mereka sudah latihan, sudah buat ini, tiba-tiba tidak dipakai. Datang lapor ke saya misalnya, kecewa, saya bilang, itu pekerja angkat-angkat barang di pasar. Kalau kamu dipanggil, dipilih sebagai hamba Tuhan, belajar dari Tuhan, sudah benar dipersalahkan, pasti ada berkat yang jauh lebih besar untuk Tuhan dipermuliakan. Karena seorang tentara, seorang pilihan panggilan, yang dia kerjakan bukan hasil yang dia kejar. Yang dia kerjakan cuma satu, supaya Tuhan dipermuliakan. Apakah Tuhan dipermuliakan? Tidak dipermuliakan kalau yang kita kerjakan dalam kebenaran tidak dia dapat hasil, terus dihalangi orang? Nah, sekalipun dihalangi, kita sudah lakukan kebenaran, tidak kelihatan jumlahnya. Di mata Tuhan, kita orang-orang yang berbuah lebat dan tetap, dan Tuhan dipermuliakan untuk nama Dia disebutkan. Hari ini supaya kita jelas tentang tidak kompromi dengan hal-hal duniawi. Ya. Jadi saya berharap kita tidak mau menghabiskan waktu dengan kecewa, kemarahan dan semua. Tapi mari kita mulai membuat setiap hari itu menjadi hari yang baik berdasarkan kebenaran. Kita lihat ayat selanjutnya dari 3 sampai 15, kita lihat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan,
Orang yang hidup dalam kebajikan, dia dengar firman, dia menghidupi. Dan kepada penjagaan pengetahuan. Perlu juga pengetahuan, pemahaman, tapi hikmat yang menentukan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, bicara buah roh. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi ada actionnya, dampak buahnya. Kepada penguasaan diri, ketekunan, artinya konsisten. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Ayat ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kembali lagi buah roh. Dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Dari ayat 5, 6, dan 7, ini saya dapat pengertian, memiliki iman yang terlatih. Jadi memiliki iman yang terlatih, dasarnya kebenaran. Dan untuk berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita berdoa karena kita berlatih untuk layani orang sakit, sembuh. Bukan tujuan untuk dapat hangpau, untuk duit atau nama baik. Tapi tujuan kita untuk kepentingan orang lain. Karena semua yang kita dapat itu adalah kemurahan Tuhan yang tidak kita upayakan. Bukan berarti kita tidak akan dapat upah. Pasti tetap dapat upah. Tapi goalnya kita tahu, memiliki iman yang terlatih. Nah, semua kita memiliki iman yang sama. Permasalahan kenapa iman seseorang itu ada yang lebih dari yang lain? Karena selalu dilatih. Haleluya. Harus dilatih. Ya. Satu waktu ada yang datang ketemu saya. Kenapa kalau Bapak bilang malaikat pegang tangan dan kaki orang itu waktu lagi manifest, tiba-tiba diem. Ya karena firman Tuhan bilang Yesus bisa memerintah malaikat. Dan saya punya pengertian, Yesus ada dalam saya, bukan saya memerintah malaikat. Oleh kuasa dalam nama Yesus, saya menyuruh malaikat. Dan itu terwujud. Nah itu karena terus dilatih. Dan kita akan melihat wujud kehadirannya. Nah dalam hal keuangan sama. Ya, dalam hal kerohanian sama. Semua itu kita perlu dilatih. Haleluya. Amin. Nah sama. Waktu saya memulai pelayanan menerima orang-orang bermasalah, banyak orang tanya ke saya, keuangan itu dari mana? Itu selalu yang tanya. Pemikiran mereka dari gereja lokal yang mendukung. No. Saya dapat persembahan dari gereja lokal. Itu yang saya pakai. Dan juga terima kasih untuk beberapa jemaat yang bantu mendukung kami. Tapi bukan saya ngemis minta-minta. Di mana-mana sampai di luar negeri. Bukan mengemis. Terlatih itu waktu saya mulai dipanggil untuk menerima. Tuhan bilang, jangan terima 1 rupiah. Setiap orang yang masuk di kamu terima. Dan kalau mereka bergulir terus, sudah 3 bulan, kamu harus kasih uang saku pada mereka. Coba, belajar bukan saya yang dikasih duit, saya yang kasih duit pada mereka. Halo? Dan nanti kalau mereka selesai, tidak semua harus di rock. Makanya ada beberapa anak kami jadi gembala dari gereja-gereja lain. Haleluya. Dan tidak ada hubungan balas budi. Dia pengusaha, mau kaya raya, tidak kamu tuntut minta-minta. Dan saya buat itu terus sampai hari ini. Karena iman itu terlatih. Dan saya tidak pernah bingung bahwa keuangan itu pasti datang dari Tuhan. Waktu saya mulai juga pelayanan buat bakmi. Waktu COVID, orang pada tarik itu semua, tidak lagi mau bikin. Saya bikin tambah 2 kali, tambah 1 kali. Dan sampai hari ini, dulu orang bagi-bagi sembako, sekarang tidak lagi bagi, hanya waktu kejepit. Saya sampai hari ini masih membagi sembako. Dan sampai hari ini gudang kami tidak pernah kosong. Sumbernya Tuhan sendiri yang berdaulat. Tidak usah lihat orang lain dan menghakimi orang lain, menilai orang lain. Tapi masing-masing kita ini dipanggil dan dipilih. Buatlah sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan bawa. Ya. Saya teringat waktu saya dipanggil full time di gereja ini tahun 1990. Saudara, saya dikasih kartu kredit Citibank yang terlama. Sampai hari ini kami masih pegang itu. Ya, tapi sekalipun Citibank sudah ngos-ngosan gitu ya.
Itu saya belajar. Saya ingat waktu saya berada di Bali Utara, Singaraja. Saya masuk rumah misi, tempatnya kosong. Ada suara bilang, ada kartu kredit, pakailah uang misi, dan itu kan sah-sah saja. Sah menurut organisasi dunia. Setuju? Tapi ada organisasi yang terdiri kerjaan surga. Saya harus punya dengan Tuhan, apa ini dengan kepercayaan yang saya dikasih? Loh, kamu kan kemari dapat berkat sekian juta. Itu pakai untuk beli apa? Apa kebutuhan di dalam. Kayaknya sakit. Tapi itu latihan iman. Baru saya makin mengerti. Begitu sakit itu menjadi satu. Bukan sakit yang menjadi borok. Tapi menjadi satu kesembuhan yang luar biasa. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sampai hari ini. Makanya Tuhan bilang, keuanganmu tidak akan bisa dipersoalkan. Aku tetap menyertaimu untuk namaku dipermuliakan. Haleluya. Makin kita ribut tentang perpuluhan. Karena kita masih beli cuma perpuluhan. Makin kita ribut tentang persembahan umum. Karena kita baru beri persembahan umum. Makin kita ribut tentang persembahan diakonia. Karena kita baru beri persembahan diakonia. Kita sudah tidak ribut dengan persembahan umum misi per bulan. Karena kita sudah memberikan sepenuhnya apa yang Tuhan mau untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Itulah ajaran perjanjian baru. Semua yang Tuhan berkati. Semua untuk ditaruh bagi kemuliaan nama Dia. Bukan berarti kita tidak pakai. Kita tetap pakai. Ya, haleluya. Itu akan kita ngalami. Ya. Jadi memiliki iman yang terlaki. Ya. Kita tidak akan bisa belajar beriman dalam lingkungan yang nyaman. Sekali lagi, tidak mungkin saudara bisa berlatih iman saudara dalam lingkungan yang nyaman. Ya. Jadi perjalanan iman itu adalah sebuah perjalanan maju supaya kita menjadi seperti Kristus. Itu perjalanan iman kita. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk bertumbuh dalam iman adalah menerima tantangan baru dan percaya kalau Tuhan akan memberikan kemenangan. Haleluya. Dan satu lagi, hal yang terbaik mengenai iman adalah kita bisa bangkit kembali. Jika kita jatuh 100 kali, tapi bangkit 101 kali, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Jadi jangan putus asa, latih iman saudara, dan saudara percayalah di balik semua itu tidak akan mengecewakan. Ya. Waktu terjadi dalam pelayanan sama, saya pergi ke satu kota, saya lihat di situ adalah permasalahan perzinahan, permasalahan seks bebas. Untuk cara saya perangi itu, saya belajar sejarah masa lalu dan juga sejarah masa lalu saya, bahwa saya ini juga punya kelemahan di hal itu. Saya harus hidup dalam kebenaran. Nah di situ saya bicara dengan istri saya. Kamu harus melihat kalau ada hal yang saya buat keluar daripada berjalan dengan istri orang lain atau wanita yang lebih muda, tegur. Dan saya khotbahkan itu kepada jemaat. Saudara tahu, satu waktu terjadi ada seorang ibu yang begitu dekat dengan saya baik, tapi tidak buat apa-apa. Istri saya cemburu dan curiga. Ini ada apa di balik udang ini? Saya bilang dia tidak ada apa-apa. Ya, saya bilang dia tidak ada apa-apa. Hati-hati loh saya bilang. Kalau ini berlanjut seperti ini, kamu tidak sadar, kamu sedang buat sesuatu keluar dari kebenaran. Saya bilang begini, kamu coba belajar untuk ketemu ibu itu dan minta maaf bahwa dalam pikirannya dia sudah menghakimi. Saya bilang, dia kan tidak tahu. Tapi waktu itu saya harus khotbah. Tapi Tuhan bicara secara impresi. Beritahu istrimu, coba lakukan itu. Akhirnya dengan rendah hati, dia pergi ketemu ibu itu juga jadi kaget. Waktu minta maaf, dia bilang ada apa ini? Ya, tidak ada apa-apa, syukurlah. Yang penting saya harus datang untuk minta maaf.
Waktu itu, keesokan berapa hari lagi saya khotbah. Saya mau cerita kepada saudara. Waktu saya khotbahkan itu, tentang apa yang dibuat oleh istri saya. Tiba-tiba Tuhan lawat. Selama setengah tahun dalam ibadah, orang melihat Tuhan mendemonstrasikan kehebatannya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Sakit memang, tapi tetap di balik itu. Nah, makanya sering kali orang bilang, apapun yang kami dapat, kami praktek. Bukan itu bicara kebenaran yang harus ditiru, tapi setiap orang punya pengalaman dengan Tuhan. Haleluya. Tapi waktu saudara tahu itu Tuhan, jangan buang waktu untuk iman yang harus terlatih. Sampai kapan? Sampai kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Nah, kita lihat sekarang ayat berikutnya 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan apa? Yesus Kristus Tuhan. Dampak orang yang dipanggil hidup dari ayat ini bicara gini, giat dan berbuah. Katakan giat dan berbuah. Karena orang berhasil belum tentu berbuah. Orang berbuah itu pasti apa? Berhasil. Nah, pikiran yang dinamik dan aktif itu akan lebih bisa menghasilkan pandangan-pandangan yang baru daripada pikiran malas dan apa? Tumpul. Orang yang tidak giat pasti malas. Setuju? Setuju? Amin? Itu akan tumpul. Bukan hanya itu lagi. Kalau Tuhan, tadi kita nyanyi bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memang menjadi besar. Bukan untuk menjadi malas. Makanya perlu giat. Baru bisa berbuah lebat dan tetap. Jangan malas menghidupi firman. Kita tahu itu salah, tapi kita masih melakukan kesalahan. Karena kita malas untuk menghidupi kebenaran. Kita tidak mau giat. Ya. Dan saudara, saya percaya saudara tidak pernah dengar bahwa seorang yang malas itu bisa mengubah dunia. Setuju? Orang yang giat menghidupi firman dengan pengetahuan yang dia dapat, pemahaman, hikmat penentuan, dialah yang sebagai pengubah dunia. Tuhan bekerja melalui orang-orang itu. Ya. Jadi makanya bicara giat dan berbuah ini tidak ada rahasia menuju hidup yang berbuah. Tidak ada rahasianya. Apa itu? Adalah hasil dari persiapan, giat atau kerja keras, dan belajar dari kegagalan yang pernah kita alami. Itu harus kita belajar. Haleluya. Loh, amin. Dulu kami di rumah terbuka soal keuangan. Berapa yang kami dapat, kami beritahu mereka anak-anak. Kelihatannya benar, tapi tidak mendatangkan hal-hal yang berbuah. Begitu anak-anak itu mengetahui sekian dapat dari sini, sekian dapat dari sini, sekian dari sini, motor bautnya aja longgar, minta ganti yang baru. Ban cuma tipis sebentar, minta ganti yang baru. Istri saya lah penolong yang bilang, kalau kamu begini terus, itu bukan Tuhan. Buktinya kalau dari Tuhan, mereka juga berbuah karakter hidup mereka. Justru mereka menjadi liar. Nah, sekarang kami terbuka, tapi punya aturan. Terbuka bukan telanjang, tapi punya arah-arah yang jelas. Sehingga sampai hari ini makin mengerti. Jadi kegagalan yang kami alami, kami belajar. Makanya saya bawa juga dalam dunia gereja. Sebagai penatua dalam gereja saya begitu. Menghadapi orang-orang yang kalau saya kasih tugas, mereka jalankan. Dan saya bisa belajar. Ini nih cuman haus akan kedudukan. Ya biarkan saja. Satu waktu sudah kejepit baru kita kasih tahu. Kalau orang belum kejepit, seringkali dia punya aksi masih banyak. Sudah kejepit, aksinya habis. Kita bisa nolong dengan cepat. Seperti orang tenggelam. Selama masih ada kekuatan saudara tolong, saudara yang tenggelam. Kalau dia tidak berdaya, baru angkat. Pasti diselamatkan. Kita juga selamat untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita belajar ke situ. Untuk giat dan berbuah. Tidak menjadi malas. Kita betul menjadi orang yang giat. Nah, dan yang terakhir. Ayat 9-10.
Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dibilang apa? Ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, bukan makin kendor. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah apa? Jadi orang yang dipanggil dan pilihan itu berdampak, itu tidak menjadi sandungan. Tidak menjadi apa? Sandungan. Tanda dari orang yang tidak buat sandungan itu adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita simpan. Itu tanda orang yang tidak jadi sandungan. Jadi apa yang kita berikan, bukan yang kita simpan. Dan kita mungkin tidak menyadarinya bahwa kehidupan kita ini mempunyai potensi untuk menjadi berkat, bukan sandungan. Dan untuk setiap orang yang kita temui, kita harus menjadi berkat, bukan temui. Dan Tuhan itu rindu untuk memberikan kepada murid-muridnya berkat dan kepenuhan yang melimpah. Haleluya. Jadi kita untuk tidak jadi sandungan, kita menjadi orang yang terus melimpahkan apa yang Tuhan buat. Haleluya. Amin. Loh, amin. Jadi kalau ketika kita ini diberkati, itu menjadi dasar yang kuat untuk mempengaruhi orang lain. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Jangan pikir hanya keuangan, segala ilmu pengetahuan, talenta, karunia. Itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Saya dipulihkan dalam hal krisis kasih. Tuhan berbicara, masih banyak orang yang seperti saya, yang hidupnya seperti ini, perlu ditolong. Makanya kami memulai generasi Kristus, murid 12 seperti itu. Haleluya. Dan waktu memulai jangan pikir mulus. Nah, ada yang mau bunuh diri. Ada yang berzina dalam rumah. Ada yang mencuri. Ada yang memakai nama kami. Hutang di mana-mana. Kami yang harus bayar. Sakit memang. Tapi diingatkan Tuhan, uang itu bukanlah nilai kehidupan bagi orang yang hidup mau menjadi berkat. Semakin dia memberi dengan dasar kebenaran mencintai Tuhan, dia tidak akan kehabisan, semakin limpah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan saudara menabur karena emosi, daripada sang pendeta di belakang mimbar bilang ini. Jangan juga saudara menabur karena cuma tertarik dengan ujung-ujungnya nanti menuai. Tapi dasarnya diri saudara, bahwa itu dari dasar sukacita, itu adalah pribadi Tuhan. Baru ujung-ujungnya Tuhan yang tahu apa yang harus kita terima. Haleluya. Amin. Beberapa kali mobil saya lihat orang tertarik dengan mobil kami, sudah pakai dan sudah agak lama, datanglah mereka pengusaha. Pak, saya ambil mobil ini, saya ganti yang baru. Tidak ada showroom yang model begitu, kecuali di GK12. Mobil yang lama diambil, diganti yang baru. Apakah saya berdua minta-minta itu? No. Karena saya tahu, semua kalau itu Tuhan tahu apa yang waktunya tepat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kadang-kala ada yang kita tidak mau. Tiba-tiba mau dan orang mendukung, mengambil alih itu. Itu Tuhan bisa buat seperti itu. Tapi jangan bangga dengan semua yang bisa kita dapat. Tapi kita harus bangga, sumbernya yang harus menjadi prioritas pertama kita. Dia yang perlu dimuliakan. Supaya kita tidak menjadi apa? Sandukan. Haleluya. Amin. Loh, amin. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini kita lihat 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikarunia hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal
yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang pilihan, panggilan, berdampak, baru kita jadi warga kerajaan Allah. Jadi cuma jangan ngomong-ngomong warga kerajaan Allah. Dia namanya kerajaan kekal, kerajaan Tuhan, rajanya Yesus, itu kerajaan Allah. Jadi ini bicara upah, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, itu kerajaan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ngaku-ngaku warga kerajaan Allah. Apakah kita menjadi hidup yang berdampak? Dan ayat yang 12 sampai 15 kalau kita baca, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selamanya aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Tapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergian ini kamu selalu mengingatkan. Saudara lihat warna kuning mengingatkan, kamu selalu mengingat semua. Jadi berita hari ini itu akan mengingatkan kita terus menerus. Haleluya. Bukan hanya hari ini, tapi selama kita bilang kita orang-orang yang dipanggil dan dipilih, diingatkan kita harus berdampak dengan hal-hal yang kita buat, yaitu hidup saleh, tidak kompromi dengan hal-hal duniawi, memiliki iman yang terlatih, giat dan berbuah, dan yang terakhir, tidak menjadi sandungan. Jesus love you abundantly. Tuhan memberkati. Baik, angkat roti di tangan kanan saudara. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur. Dan saya percaya roti itu juga diberkati. Nah, sebelum dibagi-bagikan, dipecah-pecahkan. Dan waktu murid-muridnya menerima perkataan yang dia katakan, termasuk hari ini untuk saudara, setiap kali saudara makan, ingatlah akan dia. Ingat akan dia, apa yang sudah dia buat di kayu salib, semua sudah diselesaikan. Dengan pola pikir seperti itu, apa yang kita lakukan, kita punya iman bahwa ini pasti juga diselesaikan. Makanya dia bilang, percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan. Jadi bukan suatu kebiasaan. Dari hati percaya ini merupakan persekutuan. Kita dijadi satu, dieratkan lebih lagi untuk dia. Percaya saudara, roti perjamuan kudus ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan. Makan dalam nama Yesus dengan iman, semua persoalan saudara terjawab, penyakit disembuhkan, apa saja. Baik, sesudah itu dia mengangkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Di tangan saudara adalah gelas plastik berisi anggur. Imani ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus tercurah untuk saudara. Bukan darah binatang. Mengingatkan kita bahwa harga kita ini mahal. Pernikahan kita juga mahal. Dibayar dengan nyawa Tuhan. Sampai mencucurkan darah. Perjanjian kita dengan Tuhan. Juga dengan orang lain kita tahu. Itu mahal. Itu sama dengan kita berjanji dengan Tuhan. Nah mari. Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dari Yesus. Setiap kali kamu minum, ingat akan daku. Jadi apa yang Yesus buat dengan harga yang mahal untuk hidup saudara dan saya. Mari lakukan segala sesuatu. Apa saja sepertinya untuk Tuhan. Itulah kita menghargai nilai hidup kita. Percayakah saudara, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Roh Kudus untuk ibadah yang kami boleh nikmati hari ini dan juga dalam perjamuan kudus. Nah selanjutnya Tuhan, adapun apa lagi masih yang kami buat, kami tetap percaya Tuhan ikut terlibat. Sehingga semua yang kami lakukan dari hati percaya lidah mengaku, itu menyenangkan hati. Terima kasih. Dan sebentar kalau kami duduk juga, kami mau duduk dalam hadirat Tuhan dengan pengertian kami duduk tetap di dalam penguasaan Tuhan. Kami terima dan mau lakukan semua itu dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Sumber berkat yang hebat dan ajaib itu ada dalam hidup saudara dan saya. Pulanglah dengan pandangan bahwa dia tidak pernah keluar, dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tetap ada dalam kita. Berarti sumber berkat itu tetap ada. Berarti semua berkat, semua jawaban, semua mujizat, semua keajaiban di mana kita berjalan, semua itu mengikuti kita. Dan itu akan terwujud kalau kita menghidupi hidup Tuhan dan menghidupi kematian Tuhan. Otomatis ada kuasa, hikmat yang keluar melalui hidup kita, dan dia adalah Tuhan yang berdaulat. Sehingga yakin dan percaya hari ini kemana saudara pergi, berkat itu mengikuti saudara. Kemana saudara berada, mujizat keajaiban berada bersama saudara. Di mana-mana saja saudara akan lihat pesta kerajaan Allah terjadi melalui hidup saudara. Sehingga biarlah hidup saudara makin bahagia dan makin bergairah bahwa apapun terjadi, bersama kepala gereja Yesus Kristus Tuhan, kami tetap dalam sumber berkat yang benar. Imani ini, terima ini, dan pulang dengan keyakinan. Terimalah semua ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.